Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Teman-teman, lama sekali ini tidak membahas dan meliput di peternakan kambing bur. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di salah satu peternakan bur yang sudah sangat lama lagi juga merintis peternakan bur. Seperti apa nanti kisahnya dan seperti apa untuk prospek kambing bur ke depannya, masihkah menjadi primadona di tahun 2024 ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Kita sudah berada di Jeger Farm Mojokerto ya. Ini selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, ini Pak Dar ini ownernya dan Pak Wito sama Pak siapa satunya? Pak Ari. Ini lagi ngopi nyantai-nyantai ya. Mohon maaf ganggu waktunya ini sebentar ya Pak Dar ya. Bisa diperkenalkan dulu Pak, ini farmnya dan mulainya tahun berapa ini? Ya, selamat siang juga buat teman-teman peternak dimanapun saat ini saudara berada. Kita dikunjungi dari Bukan Dokter Hewan. Bukan Dokter Hewan. Selamat datang di Bukan Dokter Hewan. Nah, ini ya kalau di sini saya sebagai ya pengelola ya juga owner di Jeger Farm. Jadi ini ditemani, kalau saya nama Pak Darminto Aji. Kalau ini dengan Pak Ari dan Pak Wito. Pak Suwito. Pak Suwito adalah sebagai penanggung jawab ternak, pengelolaan ternak. Jadi baik dan buruknya ternak itu Pak Wito yang bertanggung jawab. Kalau Pak Ari ini sebagai admin yang mengurusi galur-galurnya. Karena kita juga ada bur. Nah, sementara ini bur kita adalah bur legendaris. Karena dari tahun 2010 saya sudah main bur. Jadi yang dengan sekarang, tren yang sekarang baru rencana untuk pengembangan yang lebih baru lagi. Gitu Mas. Jadi pertamanya di 2010 itu langsung menggunakan pejantan yang full blood gitu? Betul. Jadi tahun begitu saya juga nggak tahu, karena kesenangan aja waktu itu saya langsung beli kambing bur jantan dari Pak Alek dari Burja. Kambing Burja ya? Ya, waktu itu masih harga per ekornya 25 juta. Jadi saya beli pun 3 jantan semua, tapi bingung. Jantan ini kan nggak bisa berkembang, Mas. Akhirnya disampaikan Pak Alek harus cetak F1. Dicarikan Jawa Randu atau Jawa Kacang. Ternyata memang betul, anaknya juga F1 bagus-bagus. Gitu. Jadi saya akhirnya ngembangkan hanya F waktu itu. Berhubung banyak permintaan waktu itu, akhirnya saya nggak bisa meningkat sampai F2, F3 itu telat. Jadi sekarang ini yang ada maksimal F3 di saya. Ini memang hasil dari breeding kita sendiri. Ya, jadi saya ada kepuasan di situ. Kita sambil boleh lihat-lihat yang katanya bur-bur legendarisnya tadi. Oh, monggo. Monggo. Kalau di sini ini kandang untuk apa yang berada di sini? Ini kandang untuk breeding, untuk perkawinan juga. Untuk perkawinan juga di sini. Perkawinan. Jadi rata-rata kemarin yang dipakai di awal-awal itu Jawa Randu ya Pak ya? Jawa Randu, Jawa Kacang. Nah ini di sebelah sini kan ada sebagian yang kepala merah, kalau yang ini kan full blood. Ini full bloodnya ya. Ini untuk anakan berapa bulan yang di sini full blood nih Pak? Itu baru belajar ini, baru belajar kawin ini. Baru belajar kawin ya. Dan itu masih perkembangannya poel 1, poel 2 masih bisa berkembang tambah tumbuh gede gitu Pak ya? Iya, betul. Kalau di sini ada yang kepala merah dan kepala hitam. Ini sebenarnya mempengaruhi kepala hitam, kepala merah ini dari genetik indukan atau gimana? Iya, dari genetik indukan. Dulu ada campuran dari PE. PE ini sangat dominan. Ya, walaupun ini sudah F1, tapi tetap kepalanya masih hitam. Kepala hitam. Jadi menurut jenengan, pengalaman jenengan yang di sini itu untuk persilangan kambing bur full blood itu untuk mencetak crossingan F1 dan selanjutnya itu paling baik indukannya apa Pak Dar ini? Ya, kalau pengalaman Jawa Kacang, Jawa Kacang itu memang kalau dipakai untuk bur itu bagus sekali anaknya. Jawa Kacang. Jadi Jawa yang coklat-coklat itu. Kalau memang Jawa Randu itu
ya kalau menurut saya loh ya, pengalaman saya sih kurang bagus. Bagus Jawa kacang. Bagus yang Jawa kacang ya. Nanti pasti kepala coklat, badan putih. Badan putih itu bisa dipastikan itu pengalaman jenengan ya. Kalau PE juga jaginnya kebanyakan masih kepala kena hitam. Hitamnya kepalanya. Ini yang legendaris di mana Pak ini? Sana di depan. Sambil kita jalan ke depan Pak, kalau boleh tahu jeger itu kepanjangan dari apa ini? Iya, ini kan kebetulan aja saya itu pakai nama FAM apa, jadi kan karena daerah saya itu di Jeruk Seger, jadi saya itu nggak repot-repot ini ya, sudah Jeger aja, singkatan dari Jeruk Seger sebenarnya. Oh, Jeruk Seger itu nama tempat atau memang jenengan ada perkebunan jeruk? Kalau jeruk sih ada, tapi bukan ininya. Di sini namanya memang Jeruk Seger. Oh, namanya memang Jeruk Seger. Desa Jeruk Seger. Desa Jeruk Seger. Nah, yang legendaris ini tadi yang di sini ini. Nah, ini yang ini mulai yang tahun keturunan yang tahun 2010 itu ya, lahiran-lahiran sini ya. Ini. Jadi keturunan sudah ketiga, keempat ini. Dalam artian legendaris itu karena memang di awal-awal ya. Lama ya, karena lama. Ini orang ketiga atau orang kedua Pak yang saya setelah Pak Alek, antara 2-3 itulah. Antara 2 dan 3 itu. Di sini. Di awal-awal kok memilih bur itu karena memang hobi atau melihat ketika itu dari prospek segi bisnis juga Pak Dar? Karena kesenangan, jadi hobi. Dan lagi tahun segitu kan nggak ada pikiran untuk berusaha jual beli kambing Mas. Cuman hanya senang, terus kok harganya juga mahal, kambingnya kok kelihatan bagus gitu ya, kayak begini-begini dulu. Ini akhirnya ya saya beli bukan berarti untuk bisnis, tapi untuk kesenangan. Untuk kesenangan. Dan ujung-ujungnya ketika seiringan berjalannya waktu berarti sekitar sudah 14 tahun Pak ini. Untuk penjualan nggak pernah kesulitan selama ini? Kalau penjualan sampai saat ini nggak pernah. Bahkan kalau dihitung kurang saya. Kalau kita niat untuk berjualan tuh ya. Kalau berjualan kurang, nggak bisa ini kita. Nggak bisa memenuhi permintaan. Belum bisa memenuhi permintaan. Makanya ini coba membuat kandang lagi. Yang di belakang tadi itu pengembangan. Itu untuk pengembangan, rencana untuk mencetak FF-an lagi. Mencetak FF-an. Dan saat ini untuk yang full blood stoknya banyak Pak ya? Ini full blood semua. Ini full blood semuanya yang di sini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ketika kemarin itu historinya kan awal beli 3 ekor yang jantan-jantan Pak ya. Belum boleh beli betina yang full blood. Jadi disilangkan dengan Jawa itu. Akhirnya dapatnya full blood betinanya gimana itu dulunya? Itu waktu itu nggak tahu Pak Alek ada apa kok diizinkan untuk beli betina. Jadi diizinkan beli betina, saya sempat ngambil 10 ekor. 10 ekor. Iya. Akhirnya berkembang gitu ya. Jadi ini yang ini full blood semua yang di sini? Iya, ini kan full blood semua. Berarti yang dijualnya di sini misalkan ada teman-teman yang tertarik dengan minat kambing bur itu yang full blood juga ada F1 sampai F3? Iya, F1 sampai F3 itu. Tapi stoknya juga agak terbatas gitu. Iya. Jadi kayak ini kan habis sapi ini Mas, tapi kan saya masih nahan. Nah, ini kan ini ada F3. Nah, F3, F2. Ini Sang'an ini. Oh, ini Sang'an. Iya, cucunya Sang'an yang Pasifika itu. Ya, Pasifika. Pasifika Lamhot Sang'an ya. Nah, keren-keren nih. Galurnya juga jelas Pak ya? Oh, jelas ini. Ini yang baru, makanya ini tak tahan semua ini betina-betina ini. Oh, ini betina-betina. Kita kembangkan. Ini ada F1, F2, F3, ada full blood juga. F3. Ya, ini masih ada lagi di sini ini. Nah, ini memilih dipertahankan yang betina-betina, otomatis nanti ke depannya ada semacam pengembangan gitu Pak ya ke arah kambing bur. Mohon maaf ini Pak ya, sebelumnya ini kebanyakan teman-teman itu melihatnya di tengah gempuran domba itu prospek kambing bur ke depan kurang gitu. Tapi kalau berdasarkan permintaan yang ada di sini ternyata masih luar biasa gitu. Saya kalau bur sampai saat ini nggak pernah merasa mau dijual kemana, itu nggak pernah. Jadi kalau kita mau jual terus habis Mas. Kalau kita turutin, apalagi betina. Betina memang saya tahan. Kadang kalau peternak pemula gitu ya mungkin bisa saya kasih sepasang gitu aja. Kalau mau beli banyak-banyak ya
kalau betina saya nolak untuk saat ini. Saat ini. Tapi kalau jantan memang saya lepas. Tapi itu pun ya kita pilih lah yang layak untuk hanya dipotong aja. Kalau layak untuk pejantan ya enggak saya lepas. Udah dilepas. Ya. Terus nanti perkembangannya teman-teman gimana kan kalau jantannya nggak dilepas? Penyediaan untuk mitra, Pak. Oh, mitra. Di Ya. sini juga ada kemitraan gitu. Mitra itu kan kalau minta yang F1 atau F2 yang bagus kan tidak apa-apa. Gitu. Oh, nggak sampai kemitraan ke mitra. Iya. Dan untuk kemitraannya ngapunten ini sedikit bicara tentang kemitraan juga. Selain itu kan ada kemitraan otomatis prospek ke depan masih sangat cerah dan menjanjikan. Iya. Ini untuk kemitraannya bisanya bermitra dengan Jagger Farm ini di daerah mana saja ini? Ya, Nganjuk. kalau bisa sih di daerah sekitar saja dulu sementara itu, soalnya ini juga terbatas Stoknya. stoknya. Yang sudah ada Nganjuk. Ya, Iya, ada Nganjuk, Lamongan, sama ini yang masih baru ini di Kabo, Jombang, Alaska. Alas Kabo. Di Alas Kabu. Ya, Alas Kabu. ini masih baru. Rencana juga dari mitra sini. Atau mungkin karena memang kurang eksploitasi ekspos di media dan lain sebagainya, kambing bur terlihat agak tenggelam nih ya benar. Iya. Pada dasarnya bagi mereka pelaku peternak bur yang sudah mitra itu sebenarnya permintaan masih sangat luar biasa. Masih luar Masih biasa. luar biasa. Nah, di sana juga ada, Mas. Di sana juga ada. Ini Sangat luas sekali, teman-teman. ini yang Kalau di sini kadang untuk F1 doro-doro siap-siap mau kawin. Siap-siapan induk. Ini doro siap kawin. Ini. kalau kambing bur sendiri untuk kawinnya juga mudah Pak ya. Ya, hanya koloni aja. Koloni. Ini pejantannya ini juga pemula. Oh ini masih pemula ya. Jantannya pemula, betinanya juga pemula-pemula. Masih pemula. Sebenarnya kalau di sini mulai umur berapa Pak dikawinkan gitu? Mulai kita koloni itu 10 bulan. 10 bulan mulai kita koloni. Nanti ya kan kawin pertama belum tentu jadi juga. Jadi biar aja untuk buat pertumbuhan aja. Sambil latihan. Iya. Ya, jadi ini Lihat semua yang 40 hari ke depan ini kalau udah bunting ya dipisah, kalau enggak ya tetap dibiarkan di koloni sini. Tetap di koloni. Iya. ya ini kan baru semua generasi ini. Ya. Tingkat kendalanya kesulitan sebenarnya di ternak kambing bur ini yang jenengan alami napa Pak Darmi? Selama ini sih saya nggak pernah mengalami hambatan atau kendala ya yang sangat berarti nggak ada, karena paling gampang karena dulunya saya itu bukan hanya bur, ada PE, ada domba, ada senduro, ya itu semua punya kendala, tapi yang paling enak itu ya ini bur ini yang paling enak. Mulai bur, Jawa Randu, Jawa, keluarnya F1 ini paling Ini aman. makannya nggak rewel kalau bur. Nah, Daya tahan tubuhnya juga Wah, iya. bagus. Ya. Nah, Nah, kalau sana kawin Mas di sana. kawinnya di sana ya. Ini, mari nggak apa-apa kesini aja. Sekalian lihat-lihat yang Iya. kawin. Ini sambil keliling-keliling kandangnya teman-teman di Jagger Farm ya. Iya. Nanti kita juga tinggal tanya sedikit tentang pakannya seperti apa ya. Wah, kandangnya dari depan ke belakang. Wah, ini ada burnya juga Pak penjagaan. Ada. Ini. Ini legendaris juga ini. Ini Katlesa. ini khas lesan Oh, ini. Mas Reza. Ya. Ini koloni dengan berapa Pak biasanya? Ya. Koloninya dengan betina berapa ini? Ini ada 10, ada 8, nggak tentu. Apunten Pak, kalau di tempat-tempat yang lain mungkin biasanya sampai 20-25 ekor gitu. Ini kan nggak pernah melakukan koloni dengan jumlah yang banyak betinanya. Pernah sampai 20 bisa. Pernah. Saat ini pun gitu. Saat ini kan ininya sempit. Oh kandangnya. Ya, kita hanya ini. Kalau ini kita buka los baru, tapi ini nanti ada jantannya sendiri Ada lagi. betinanya sendiri lagi. Iya. Kalau untuk sistem pakannya, di sini menggunakan yang digunakan apa nih? Makanya karena saya breeding Mas, makanya sering saya tekankan kalau breeding itu kita nggak bisa mau kasih makan yang mahal-mahal. Ini makanan yang murah ini Mas. Saya ini ada selamper,
Tapi ada nanti tambahan ampas tahu. Ada kadang tak tambahi dengan polar. Vitamin polar. Tapi harganya nggak lebih dari 2.500 per kilo. per kilo, ya. Tuh. Tapi tetap pakai hijauan juga ya? Hijauan sore Sore hari saja? sore hari. Ya kondisinya seperti inilah kambingnya. Kalau ya menurut saya yang punya, kalau sudah begini ini sudah lumayan karena breeding. Yang penting nanti kalau sudah bunting pasti sehat-sehat. Oh, buntingnya sehat-sehat? Iya, kalau bunting pasti nanti. Soalnya Buntingnya ada pakan tambahan lagi? enggak ada. Tetap begini. Kalau gini kan biasa-biasa nonton ya? Ya. Utarakan juga biasa. Ya. Nah, nanti kok waktu bunting kok sehat-sehat lagi? Makannya lebih banyak. Oh, porsi pakannya yang Iya, dia makannya lebih rakus, pertumbuhan badannya bagus. lebih bagus lagi. Ya, sudah pasti begitu. Soalnya kan di kandang sekat. Kalau koloni gini kan pasti rebutan lah untuk makan. Tapi kalau untuk sekat kita jaga untuk nutrisinya itu terpenuhi supaya untuk tingkat kehamilan keberhasilannya juga tinggi. Jadi ketika bunting nanti kandangnya di kandang baterai. Iya, ya, seperti begini. Ini ada sekalian contohnya ini. Kalau nutrisinya kurang kan biasanya abortus, jatuh. Tapi ini sudah terlanjur beranak itu sudah beranak. Nah ini kan individunya sudah ada anaknya, sudah ada anaknya. Nah ini kambingnya juga gede-gede Pak ya. Iya. Ini sebenarnya nggak ada pakan tambahan lagi untuk ketika dia bunting di kandang baterai dan ketika dia menyusui nggak ada. Enggak, cuman bebas dia sendiri toh. Dia sendiri. Porsi pakannya saja yang Iya. nutrisi. Iya. Porsi apanya? Adukan pakannya Sama. Cuman untuk porsinya aja agak ditambah. Dan kalau begini kan bebas dia makan nggak berebut. Iya. Berebut. Juga ya. Ya. Pengembangannya saat ini Pak ya, memilih kambing bur tadi memang untuk lebih mudah dan tetap menjadi salah satu ternak kambing primadona di Indonesia ya. Iya. Iya. Dulu di domba sebenarnya juga pernah nyoba Pak ya? Sudah pernah domba. Domba mulai saya merino, texel, terus domba-domba Jawa biasa itu sudah semua. Sudah nyoba. Nah, mungkin karena kurang kecocokan di situ atau sudah. Iya. Rezekinya bukan di situ. Rezekinya bukan di situ. Iya. Istilah orang lama bilang apa? Lain ladang, lain belakang. Gitu. Boleh nikahnya. Ya. Belum tentu yang dipraktekkan di sini bisa dipraktekkan di kandang lain. Iya. Gitu. Ya seperti ini ya. Sudah antara anak-anaknya. Ini kira-kira semuanya ini anak-anaknya. Rata-rata beranak kembar Pak ya? Ya ada 2, ada 1. Saya paling senang ya memang maksimal 2. Maksimal 2. Kalau 3 itu juga resiko. Perawatannya juga enggak ini. Nah, kayak begini kan 2 cukup. Nah ini kan 2. Ini berapa ini untuk anaknya ini? Anaknya F1 Super karena induknya ini cross. Oh induknya cross ya? Induknya cross. Nah, anaknya jadinya ya F1 Super lah. Anaknya super kayak gini. Iya. Memang induknya cross. Cross. Kalau cross itu berarti ada darahnya bur meskipun Nah, F ya? iya betul. Oh jadi indukan itu meskipun juga tadi Miriam bilang ketika indukannya PE itu sangat kuat genetiknya, tetapi ketika kualitas indukannya bagus, anakannya otomatis bisa semakin bagus ya. Ini contohnya ini. Ini 2 ekor. Wah, menyerupai Red Bull ya? Ya, itu bapaknya itu tadi. Menyerupai ini ya, sudah hampir plak ketiplak ya? Iya. Orang nggak tahu pemula ini bisa seri F tinggi. Iya. Misalnya F1 Super gitu aja. Cuman indukannya memang cross. Iya, cross indukannya. Jadi untuk saran, mungkin untuk saran untuk peternak-peternak pemula, itu untuk mengawali khususnya di peternakan bur itu harusnya seperti apa sih? Kalau saya untuk mensarankan supaya jangan sampai nanti menyesal, kalau memang belum tahu benar, jangan beli yang mahal-mahal. Cukup belajar dengan F1 itu sudah termasuk satu tingkat sudah naik, karena awal beternak itu kan Jawa Randu atau Jawa Bunting. Kalau sudah F1 itu termasuk sudah satu tingkat, berarti harganya juga terjangkau lah kalau untuk belajar. Memang F1 lebih bagus. Nanti F1 syukur-syukur kalau ambil yang sudah bunting, nanti keluarnya sudah F2.
Jadi bagi peternak pemula sebaiknya memang kalau di Jeger ini terbuka sekali untuk barangkali teman-teman peternak ingin bukan belajar lah, mungkin sharing ke sini, ingin tanya, Bebas. sangat terbuka, bebas. Jadi datang ke sini nggak harus beli. Oke, siap. Dan belum tentu juga saya jual. Juga Jadi, dijual. Karena memang di sini murni untuk ke arah peternak. ya. Jadi belajar monggo, ingin sharing monggo. Ya, jadi bukan kok saya mengajari, tapi mari dilihat aja lah langsung gitu. Itu saya lebih senang. Jadi sangat terbuka bagi peternak-peternak pemula dimanapun saudara berada. Iya. Kalau memang ada waktunya untuk ke sini, monggo. Terbuka 25 jam Pak, non-stop ya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa sharing-sharing ke sini, nggak beli nggak apa-apa, toh juga nggak ke semuanya dijual di sini ya. Nanti sharing-sharing seperti apa gitu di Jeger Farm. Alamatnya di Mojokerto. Ini alamat lengkapnya tadi mana Pak? Jalan Raya Jeruk Seger, Oke. Gedek, Mojokerto. Dek Mojokerto. Dek Mojokerto. Siap, siap. Ya. Barangkali yang di episode kali ini demikian Pak, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak Indonesia dan terus maju dan berkembang untuk Jeger Farm khususnya. Iya, memang harapan saya demikian supaya di sini peternakan lebih maju lagi dengan peternak-peternak pemula yang kita memang siap untuk mendukung. Monggo dari Jeger Farm mengharap untuk sharing-sharing datang ke sini. Siap, siap. Terima kasih Pak. Yeah. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan peternakanmu makin maju, kambingmu makin lemu-lemu dan kebahagiaan senantiasa dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.